Saya di sini ingin mempresentasikan tentang wawasan Nusantara. Secara umum, pengertian wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografisnya menurut Pancasila dan Undang-Undang 1945 dalam mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara kini menjadi bimbingan bangsa Indonesia dalam menyelenggarakan kehidupannya untuk mengisi kemerdekaan serta mencapai tujuan nasionalnya. Wawasan Nusantara sebagai cara pandang juga mengajarkan bagaimana pentingnya membina persatuan dan kesatuan. Ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi wawasan Nusantara. Yang pertama, wilayah geografi. Wawasan Nusantara mencakup faktor geografi terutama dari wilayahnya sendiri, yakni Indonesia. Yang kedua, geopolitik dan geostrategi. Geopolitik memaparkan dasar pertimbangan dalam menentukan alternatif kebijakan nasional untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pandangan geopolitik bangsa Indonesia sendiri didasarkan pada nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan yang luhur dengan jelas dan tegas tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, ada perkembangan wilayah Indonesia dan dasar hukumnya. Wilayah negara Republik Indonesia ketika merdeka meliputi wilayah bekas Hindia Belanda berdasarkan ketentuan dalam Territorialisme and Maritime Kringen Ordonnantie tahun 1939 tentang batas wilayah laut teritorial Indonesia. Pembentukan wawasan Nusantara dan unsur pembentukannya. Adapun unsur pembentukan wawasan Nusantara yakni sebagai berikut. Yang A, ada wadah. Yang pertama, wujud wilayah. Batas ruang lingkup wilayah Nusantara ditentukan oleh lautan yang di dalamnya terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Yang kedua, ada tata inti organisasi. Bagi Indonesia, tata ini organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah, sistem pemerintah, dan sistem perwakilan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tata kelengkapan organisasi. Wujud tata kelengkapan organisasi adalah kesadaran politik dan kesadaran bernegara yang harus dimiliki oleh seluruh rakyat yang mencakup partai politik, golongan, dan organisasi masyarakat, kalangan pers, seluruh aparatur negara. Isi wawasan Nusantara. Isi yang menyangkut dua hal yang esensial, yaitu yang pertama ada realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua ada persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Isi wawasan Nusantara tercermin dalam perspektif kehidupan manusia Indonesia meliputi yang pertama ada cita-cita bangsa Indonesia tertuang di dalam pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, asas keterpaduan semua aspek kehidupan nasional berciri manunggal, utuh, menyeluruh. Selanjutnya ada tata laku wawasan Nusantara mencakup dua segi, batiniah dan lahiriah. Tata laku merupakan dasar interaksi antara wadah dengan isi yang terdiri dari tata laku batiniah, dan lahiriah. Tata laku batiniah mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Sedang tata laku lahiriah tercermin dalam tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Penerapan wawasan Nusantara. Implementasi wawasan Nusantara senantiasa berorientasi pada kepentingan rakyat dan wilayah tanah air secara utuh dan menyeluruh sebagai berikut. Yang pertama ada wawasan Nusantara sebagai pancaran falsafah
Pancasila. Wawasan Nusantara menjadi pedoman bagi upaya mewujudkan kesatuan aspek kehidupan nasional untuk menjamin kesatuan, persatuan, dan keutuhan bangsa, serta upaya untuk mewujudkan ketertiban dan perdamaian dunia. Lalu selanjutnya, wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Yang pertama, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan politik akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Yang kedua, implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan ekonomi akan menciptakan tatanan ekonomi yang benar-benar menjamin pemenuhan dan peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Saya akan menjelaskan wawasan Nusantara dalam pembangunan nasional. Pada poin ketiga, ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan sosial budaya akan menciptakan sikap batiniah dan lahiriah yang mengakui segala bentuk serta menciptakan kehidupan masyarakat dan bangsa yang rukun dan bersatu tanpa membedakan suku, asal-usul daerah, agama, atau kepercayaan serta golongan berdasarkan status sosialnya. Pada poin keempat, ada implementasi wawasan Nusantara dalam kehidupan pertahanan dan keamanan akan menumbuhkan kesadaran cinta tanah air dan bangsa. Yang lebih lanjut akan membentuk sikap bela negara pada tiap warga negara Indonesia. Kemudian pada poin kelima, implementasi wawasan Nusantara dalam bidang wilayah adalah diterimanya konsepsi Nusantara di forum internasional, sehingga terjaminlah integritas wilayah teritorial Indonesia. Kemudian Indonesia mencapai tujuan nasional. Dalam penyelenggaraan kehidupan nasional agar tetap mengarah pada pencapaian tujuan nasional, diperlukan suatu landasan dan pedoman yang kokoh berupa konsepsi wawasan nasional. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa wawasan Nusantara dan ketahanan nasional merupakan dua konsepsi dasar yang saling mendukung sebagai pedoman bagi penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara agar tujuan nasional negara tercapai. Kemudian, pengertian persatuan dan kesatuan. Persatuan atau kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kedaulatan yang utuh dan serasi. Sedangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Hubungan wawasan Nusantara dengan persatuan dan kesatuan. A. Peranan Pancasila. Pancasila mempunyai sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Pancasila yang merupakan dasar negara Republik Indonesia juga merupakan dasar bagi berdirinya wawasan Nusantara. Sehingga persatuan-kesatuan bangsa Indonesia mendasari berdirinya wawasan Nusantara demi tercapainya tujuan nasional, persatuan dan kesatuan bangsa. B. Peranan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia bertujuan bagi terlaksananya tujuan nasional, sekaligus menjadi unsur-unsur pembentuk wawasan Nusantara maupun menjadi faktor penentu wawasan Nusantara. C. Peranan pemerintah. Wawasan Nusantara dalam kehidupan politik dan pemerintahan akan menciptakan iklim penyelenggaraan negara yang sehat dan dinamis. Hal tersebut hanya dapat diwujudkan jika wujud dari pemerintah baik dan terpercaya sebagai penjelmaan kedaulatan rakyat. D. Wawasan Nusantara sebagai prinsip yang mendasari persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan wawasan Nusantara, kedudukan manusia Indonesia ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, dan ekonomi, serta pertahanan keamanan. Manusia Indonesia juga merasa berada dalam satu kesatuan, senasib, sepenanggungan, sebangsa dan setanah air, serta mempunyai satu tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional.